Baik, kami akan menjelaskan materi tentang penegakan hukum yang berkeadilan. Indonesia merupakan negara hukum, yang artinya negara yang semua penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan serta kemasyarakatannya berdasarkan atas hukum, bukan didasarkan atas kekuasaan belaka. Pandangan masyarakat terhadap hukum sangatlah beragam, bergantung pada pengetahuan, nilai-nilai budaya, dan pengalaman pribadi seseorang, sehingga sulit untuk memberikan definisi hukum secara formal. Meskipun demikian, para ahli hukum mencoba memberikan definisi sesuai dengan pemikiran-pemikirannya. Misalnya seperti menurut John Austin 1961, hukum dipandang sebagai sebuah hukum positif yang mana hukum merupakan perintah langsung atau tidak langsung dari seorang penguasa atau badan yang berdaulat sebagai yang superior secara politis. Lalu, menurut Hans Kelsen 1961, menyatakan bahwa hukum adalah suatu perintah terhadap tingkah laku manusia. Menurut Aristoteles, memberikan definisi bahwa hukum itu merupakan sesuatu yang berbeda daripada sekadar mengatur dan mengekspresikan bentuk dari konstitusi, dan hukum berfungsi untuk mengatur tingkah laku hakim dan putusannya di pengadilan untuk menjatuhkan hukuman terhadap pelanggar. Dan masih banyak pengertian hukum menurut para ahli lainnya. Setiap ahli mengemukakan pendapatnya masing-masing, akan tetapi terdapat kesamaan-kesamaan yang dapat disimpulkan dari pendapat para ahli mengenai pengertian hukum, yaitu hukum bersifat memaksa dan apabila aturan dilanggar, maka terdapat sanksi yang diberikan terhadap sang pelanggar itu. Keadilan merupakan tujuan utama dari hukum. Keadilan dimaknai sebagai kebajikan utama dalam institusi sosial. Keadilan juga merupakan nilai utama dalam hukum dan institusi penegak hukum. Penegakan hukum yang berkeadilan merupakan kunci terciptanya cinta hukum nasional. Pada hakikatnya, penegakan hukum itu merupakan penerapan diskresi yang menyangkut pembuatan keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Pada praktiknya, penegakan hukum bukan hanya semata-mata sebagai pelaksanaan undang-undang saja, namun merupakan sebuah proses panjang dalam mengimplementasikan sebuah hukum dalam kenyataan di masyarakat. Surjono Sukanto 1983 menyatakan bahwa sebuah penegakan hukum tidak dapat terlepas dari faktor-faktor pendukungnya, yakni yang pertama faktor hukumnya itu sendiri atau undang-undang. Lalu yang kedua faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menetapkan hukum. Lalu faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Lalu faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan. Dan yang terakhir, faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karya manusia di dalam pergaulan hidup. Kelima faktor tersebut saling berkaitan, oleh karena itu, esensi penegakan hukum juga merupakan esensi daripada efektivitas penegakan hukum. Selanjutnya, apa sih tujuan negara Indonesia itu? Dari bunyi alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ini dapat diidentifikasi bahwa salah satu tujuan negara Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dalam teori tujuan negara, pada umumnya ada 4 fungsi negara yang dianut oleh negara-negara di dunia. Yang pertama, melaksanakan penertiban dan keamanan. Lalu yang kedua, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Yang ketiga, pertahanan. Dan yang terakhir, menegakkan keadilan. Keempat fungsi ini dilaksanakan dengan berlandaskan pada hukum dan melalui badan-badan peradilan yang didirikan sebagai tempat mencari keadilan. Mengapa diperlakukan penegakan hukum yang berkeadilan? Nah, salah satu tujuan negara RI adalah melindungi warga negara atau
menjaga ketertiban selain berupaya mensejahterakan masyarakat dalam tujuan negara sebagaimana dinyatakan di atas. Secara eksplisit dinyatakan bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta melaksanakan ketertiban dunia. Agar negara dapat melaksanakan tugas dalam bidang ketertiban dan perlindungan warga negara, maka disusunlah peraturan-peraturan yang disebut dengan peraturan hukum. Peraturan hukum mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lainnya. Di samping mengatur hukum manusia atau warga negara dengan negara, serta mengatur organ-organ negara dalam menjalankan pemerintahan negara, ada dua sebagian besar hukum. Pertama, hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan antara manusia individu yang menyangkut kepentingan pribadi, misalnya masalah jual beli, sewa menyewa, dan pembagian waris. Kedua, hukum publik ialah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan organ negara atau hubungan negara dengan perorangan yang menyangkut kepentingan umum, misalnya masalah perampokan, pencurian, pembunuhan, penganiayaan, dan tindakan kriminal lainnya. Dalam hal ini, penegakan hukum pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam bermasyarakat sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan atas hak-haknya. Gustav Redsburg, seorang ahli filsafat Jerman, dalam Sudigno Mortokusumo 1986 menyatakan bahwa untuk menegakkan hukum ada tiga unsur ya yang selalu harus diperhatikan, yaitu satu, Gerechtigkeit atau unsur keadilan, dan yang kedua ada Gerechtigkeit atau unsur kemanfaatan, dan yang terakhir ada Sicherheit atau unsur kepastian. Nah, dalam rangka menegakkan hukum, mengatur penegakan hukum harus menuaikan tugas sesuai dengan tuntutannya yang ada di dalam hukum material dan hukum formal. Pertama, hukum material adalah hukum yang mengatur peraturan-peraturan yang mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan-hubungan yang berupa perintah-perintah dan larangan-larangan. Contohnya, untuk hukum pidana terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, atau hukum perdata terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUHPER. Dalam hukum material telah ditentukan aturan atau ketentuan hukuman bagi orang yang melakukan tindakan hukum. Nah, selanjutnya ada yang kedua, hukum formal atau disebut dengan hukum secara, yaitu peraturan hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan dan menjalankan peraturan-peraturan hukum material. Contohnya, hukum acara pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHAP, yang hukum acara perdata. Melalui hukum acara ini, hukum material dapat dijalankan atau dimanfaatkan. Tanpa adanya hukum, maka hukum material tidak dapat berfungsi. Dalam sistem peradilan di Indonesia, Mahkamah Agung mempunyai peranan khusus. Mahkamah Agung membawahi 4 lingkungan peradilan, yakni peradilan umum, peradilan militer, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara. Berikut adalah skema lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Yang pertama yaitu peradilan umum. Peradilan umum adalah salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi masyarakat untuk mencari keadilan pada umumnya. Peradilan umum mempunyai kewenangan untuk memeriksa perkara keperdataan maupun pidana secara umum. Berdasarkan tingkatannya dalam hal penyelesaian perkara, maka terdapat tingkatan dalam peradilan umum, yaitu pengadilan tingkat pertama, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung.
Pengadilan negeri dikenal pula dengan istilah pengadilan tingkat pertama yang wewenangnya meliputi satu daerah tingkat 2. Dikatakan pengadilan tinggi pertama karena pengadilan negeri merupakan badan pengadilan yang pertama atau permulaan dalam menyelesaikan perkara-perkara hukum. Pengadilan tinggi merupakan pengadilan yang dituju ketika putusan hakim pengadilan negeri yang dianggap oleh salah satu pihak belum memenuhi rasa keadilan dan kebenaran sehingga dapat mengajukan upaya hukum banding. Dengan demikian, pengadilan tinggi adalah pengadilan banding yang mengadili lagi pada tingkat 2 atau tingkat banding suatu perkara perdata atau perkara pidana yang telah diadili atau diputuskan oleh pengadilan negeri. Nah, yang kedua yaitu peradilan agama. Peradilan agama terbaru diatur dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Berdasarkan undang-undang tersebut, peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf, dan sedekah. Yang ketiga yaitu peradilan militer. Wewenang peradilan militer merupakan Undang-Undang Darurat Nomor 16 1950 yang telah diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer adalah memeriksa dan memutuskan perkara pidana terhadap kejahatan dan pelanggaran. Nah, yang keempat yaitu peradilan tata usaha negara. Peradilan tata usaha negara diatur Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Dalam pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa tata usaha negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun daerah.